Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sekar Channel ya. Pada kesempatan kali ini Bu Sekar akan membacakan bab 10 yang berjudul Keragaman Batik Betawi. Seperti biasa, Bu Sekar akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah peserta didik mampu menyebutkan warna motif batik Betawi. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis batik yang ada di Betawi. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan manfaat dan makna batik bagi warga Betawi. Yang keempat, peserta didik mampu mempraktikkan penawaran motif batik Betawi. Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia zaman dahulu. Pada awalnya, batik dikerjakan hanya terbatas dalam keraton saja. Adapun hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. Pada tahap selanjutnya, batik berkembang di luar keraton. Hal itu karena banyak dari pengikut raja yang tinggal di luar kota keraton. Akibatnya, kesenian batik dibawa keluar keraton dan dikerjakan di tempatnya masing-masing. Bacalah wacana berikut ini. Setiap hari Rabu, Amri mengikuti pelajaran PLBJ. Amri dan teman-temannya sangat bersemangat mempelajari materi tersebut karena pada pertemuan tersebut akan dipraktikkan pewarnaan batik Betawi. Pada pertemuan sebelumnya pada minggu lalu, Bu Guru menjelaskan tentang keanekaragaman batik Betawi dan teknik pewarnaannya. Mereka ingin segera mempraktikkan teknik pewarnaan batik Betawi tersebut. Pertama-tama mereka menyiapkan alat dan bahan pewarnaan yang diperlukan. Karena bersifat latihan, dipilih bahan pewarnaan yang sederhana, yaitu naptol dan garam. Untuk menjaga kebersihan dan keamanan, para siswa memakai sarung tangan karet saat melakukan pewarnaan. Dengan bimbingan guru, siswa mulai melaksanakan kegiatan pewarnaan kain sapu tangan yang telah dilukis motif batik dengan malam. Hal itu sesuai dengan makna teknik batik. Batik adalah pemberian motif pada kain dengan penghalang warna berupa lilin. Bagian kain yang terkena malam tidak berwarna dan bagian yang tidak terkena malam akan menjadi berwarna. Amri dan teman-teman merasa senang mendapat pengetahuan baru tersebut. Apakah kalian tahu jenis dan makna batik Betawi? Mari kita pelajari bersama-sama. Ayo menyimak. A. Sejarah batik Betawi. Teknik membatik telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Namun, sampai saat ini tidak ada keterangan sejarah yang cukup jelas tentang asal-usul batik. Ada yang menduga teknik ini berasal dari bangsa Sumeria. Kemudian dikembangkan di Jawa setelah dibawa oleh para pedagang India. Batik bisa ditemukan di banyak negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Sri Lanka, dan Iran. Selain di Asia, batik juga sangat populer di beberapa negara di benua Afrika. Walaupun demikian, batik yang sangat terkenal di dunia adalah batik yang berasal dari Indonesia, terutama dari Pulau Jawa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu. Busana batik adalah pakaian yang bergambar atau bercorak tertentu yang proses pengolahan kainnya ditera dengan lilin atau malam serta diproses dengan cara tertentu. Kerajinan batik adalah salah satu dari seni budaya Betawi. Tekstil Betawi terkenal dengan ciri khas nuansa kesenian Betawi yang dipengaruhi oleh budaya Cina, Timur Tengah, dan Eropa. Hal ini terjadi karena begitu banyak percampuran budaya asing dan lokal yang terjadi di Betawi. Batik Betawi sudah
berkembang di Batavia sejak abad ke-19. Batavia sejak zaman dahulu sudah menjadi daerah pusat perdagangan antar daerah Indonesia. Setelah Perang Dunia ke-1, proses pembatikan mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia, sehingga produksi batik meningkat dan pedagang-pedagang mencari daerah pemasaran baru. Daerah pasaran tekstil yang terkenal di Jakarta adalah Tanah Abang, Jatinegara, dan Jakarta Kota. Sejak dahulu, batik produksi Solo, Yogyakarta, Pekalongan, dan Cirebon bertemu di Pasar Tanah Abang. Menurut Kartiwa 2007, unsur lingkungan alam Betawi sama dengan daerah pesisiran, sehingga banyak batik pesisiran disukai di Betawi. Kemungkinan asal-usul pemakai juga berasal dari berbagai daerah penghasil batik seperti Pekalongan dan Semarang. Mereka berkumpul dan tinggal lama di Betawi, lalu menyebarkan budaya mereka dalam bentuk tekstil. Pengaruh Cina pada batik Betawi terlihat pada motif buketan, liong, dan lokcan atau burung hong. Sementara itu, motif kereta kuda dan binatang khas Eropa dengan warna biru menandakan adanya pengaruh Eropa. Pengaruh Timur Tengah dapat dilihat dari kebaya encim, kebaya enyak, baju sadariah, baju abang none, dan baju pengantin Betawi. Kegiatan membatik di Betawi sudah berlangsung lama. Batik tidak hanya ada di Jawa, tetapi juga ada di daerah lain termasuk Jakarta. Zaman dahulu, sekitar tahun 1960-an, masih banyak kegiatan membatik di Terogong. Tahun 1970-an, kegiatan membatik perlahan-lahan hilang. Gubernur Jakarta Ali Sadikin pada tahun 1972 mencanangkan kebaya batik sebagai busana untuk acara-acara resmi pengganti jas. Batik itu secara resmi menjadi simbol budaya dalam pencarian identitas bangsa. Di tahun 2017 muncul sebuah komunitas yang bernama Batik Betawi Terogong yang berkeinginan untuk melestarikan kembali batik Betawi yang dahulu sempat hilang di Jakarta. Batik Betawi Terogong didirikan oleh sekelompok keluarga Betawi yang peduli terhadap kebudayaan Betawi di Jakarta. Ayo membuat clipping. Carilah gambar-gambar pemakaian busana batik Betawi, ya bisa di buku, di majalah, atau di internet. Kumpulkan tugasmu menjadi clipping untuk dinilai oleh guru kalian masing-masing ya. Yang B, jenis motif batik Betawi. Gambar di layar adalah busana batik yang dipakai oleh abang dan none Betawi. Batik Betawi yang dipakai oleh abang dan none Betawi memiliki motif yang mempunyai makna tertentu. Motif batik Betawi terbagi sesuai dengan maknanya. Hal ini membuat batik Betawi menjadi unik karena banyak memiliki makna yang terkandung nilai-nilai luhur. Motif batik Betawi terbagi sesuai dengan maknanya. Hal ini membuat batik Betawi menjadi unik karena banyak memiliki makna yang terkandung nilai-nilai luhur atau mulia sekaligus menjadi kekhasan adat budaya Indonesia. Begitu juga dengan batik Betawi, terutama motif kunonya menjadi makna-makna tersendiri di setiap motifnya. Berikut adalah makna motif batik Betawi. Yang pertama ada motif batik loreng ondel-ondel. Motif loreng ondel-ondel dibuat untuk mengangkat bentuk ondel-ondel sebagai boneka yang dapat menolak bala. Motif ini mengandung harapan agar pemakainya mendapat kehidupan yang lebih baik serta jauh dari kemalangan. Biasanya jenis batik Betawi bermotif ini digunakan pada acara besar adat Betawi. Yang kedua ada motif batik Nusa Kelapa. Motif batik Nusa Kelapa memiliki ide desain dari peta Ceila yang dibuat pada tahun 1482 sampai 1521 saat pemerintahan Prabu Siliwangi. Dari peta itu diketahui Jakarta dahulu bernama Nusa Kelapa hingga menjadi Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia,
dan Jakarta. Nama Nusa Kelapa ini diambil oleh nenek moyang masyarakat Betawi saat itu hingga dijadikan motif batik Betawi. Selanjutnya, yang ketiga ada motif batik Kali Ciliwung. Motif Ciliwung berdasarkan ide dari peradaban manusia yang berasal dari tepian Sungai Ciliwung. Konon, penguasa Portugis dan Belanda begitu tertarik dengan Sungai Ciliwung hingga bermaksud menguasai Betawi. Sesuai namanya, pemakaian batik ini diharapkan pemakainya menjadi pusat daya tarik dan sebagai simbol rezeki yang terus mengalir seperti buah aliran kali. Yang keempat, motif batik Rasa Mala. Motif Rasa Mala menggambarkan riwayat Belanda saat masuk ke wilayah Sunda Kelapa. Saat itu, daerah Sunda Kelapa masih berupa hutan belantara yang banyak ditumbuhi pohon jenis Rasa Mala. Warga Betawi menganggap keramat pohon Rasa Mala karena baunya yang wangi dan kulit kayu Rasa Mala dijadikan setanggi atau kemenyan berbau wangi. Yang kelima ada motif batik Salakanagara. Ya, jadi yang kelima ada motif batik Salakanagara. Motif batik Salakanagara merupakan batik yang mengangkat motif bertemakan kerajaan pertama di tanah Betawi yang didirikan oleh Aki Tirem pada 130 Masehi. Nama Salakanagara berhubungan dengan kepercayaan warga yang saat itu menganggap bahwa gunung yang mempunyai kekuatan adalah Gunung Salak yang terletak di Kabupaten Bogor. Ayo berkarya. Cari dan amatilah bentuk daun dan bunga yang ada di halaman sekolahmu. Gambarlah bentuk daun dan bunga tersebut menjadi motif batik pada kertas gambarmu. Yang C. Mempraktikkan pewarnaan motif batik Betawi. Membatik adalah pekerjaan yang saling berurutan. Artinya, satu langkah dapat dikerjakan bila langkah sebelumnya telah selesai dikerjakan. Setiap tahap dapat dikerjakan oleh orang yang berbeda. Akan tetapi, sepotong mori tidak dapat dikerjakan oleh beberapa orang dalam satu waktu untuk beberapa tahapan. Teknik wax resist atau pengalaman atau rintang lilin disebut juga teknik celup dengan menggunakan lilin sebagai bahan penghalang warna. Artinya, kain ditutup dengan lilin kemudian dicelup pada zat pewarna. Langkah berikutnya adalah penghilangan lilin. Teknik inilah yang digunakan pada proses membatik. Perhatikan langkah-langkah pewarnaan sintetis dengan memakai naptol di bawah ini. Yang pertama, siapkanlah naptol secukupnya. Yang kedua, sediakan 3 ember yang masing-masing diisi naptol, garam, air bersih, dan sapu tangan yang sudah dilukis batik. Yang ketiga, kain sapu tangan yang telah dibatik dibasahi dengan menggunakan air bersih. Yang keempat, pakailah sapu tangan karet sebelum mencelupkan kain. Celupkan kain sapu tangan tersebut pada larutan naptol, larutan garam, dan air bersih secara berurutan. Ulangi lagi agar warnanya merata ya. Yang kelima, jemur kain sapu tangan pada tempat yang teduh. Untuk menambah wawasanmu mengenal batik Betawi, kalian bisa lihat video pada sumber Korsi www.facebook.com ya. Kalian bisa ngelihat di sini, bisa scan di buku kalian jika kalian ada bukunya ya, untuk video lebih lengkapnya. Selanjutnya, ayo berlatih. Amatilah gurumu pada saat demonstrasi pewarnaan ya, atau amatilah video yang kamu tonton ya. Kemudian praktikan teknik pewarnaan yang diajarkan guru bersama teman sekelompokmu. Kemudian buatlah laporan pelaksanaan proses pewarnaan batik. Refleksi. Membuat pewarnaan batik hendaklah dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena berkaitan dengan alat dan bahan yang mengandung kimia. Selama melakukan pewarnaan harus melihat jenis kainnya, pewarnaan yang akan digunakan, serta alat dan bahannya.
Cobalah mengerjakan suatu percobaan dengan mengikuti petunjuk dan arahan dari guru. Selamat mencoba. Nah, sudah di akhir sesi, Bu Sekar akan membacakan rangkuman dan berikutnya soal yang akan kalian kirimkan ke guru kalian masing-masing. Rangkuman yang pertama adalah tekstil Betawi terkenal dengan ciri khas nuansa kesenian Betawi yang dipengaruhi oleh budaya Cina, Timur Tengah, dan Eropa. Yang kedua, batik Betawi sudah berkembang di Batavia sejak abad ke-19. Batavia sejak zaman dahulu sudah menjadi daerah pusat perdagangan antar daerah Indonesia. Jadi hanya ada 2 ya rangkumannya. Selanjutnya adalah yang terakhir, Bu Sekar akan memberikan 5 soal sebagai pertanyaan hari ini ya, sampai sejauh mana untuk mengukur sejauh mana kalian bisa menyimak materi yang Bu Sekar paparkan barusan ya. Jika sudah selesai dijawab, jangan lupa kirimkan ke guru kalian masing-masing ya. Baik, soal yang pertama adalah sebutkan 4 nama-nama batik Betawi. Yang kedua, apa tujuan pemakaian motif ciliwung? Yang ketiga, apa tujuan pemakaian motif loreng ondel-ondel? Yang keempat, sebutkan 3 pengaruh Cina pada batik Betawi. Yang kelima, sebutkan 2 pengaruh Eropa pada batik Betawi. Baik, kalian kerjakan ya dengan jujur. Kalian bisa mencari jawaban dari pemaparan Bu Sekar sebelumnya ya. Kalian bisa catat materi Bu Sekar jika kalian tidak ada bukunya. Tapi kalau kalian punya bukunya, silahkan kalian lihat di sini ya. Bukunya dari awal Bu Sekar sudah paparkan ya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih karena sudah menyaksikan video Bu Sekar dari awal sampai akhir ya. Jika kalian rasa video Bu Sekar ini bermanfaat, silakan klik tombol like ya, subscribe and share ya. Terima kasih untuk mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari Bu Sekar yang bertugas ya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.